menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti, dan yang terakhir penutup dan doa. Untuk khidmatnya acara, mari sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara yang Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam sungguh tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga tetap istiqomah di jalannya. Semoga kita akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tentunya visi ya dan prakarsa perubahan. Visi merupakan sesuatu yang indah buat kita semuanya. Apa sih itu visi? Visi adalah impian, tujuan ya, harapan kita ke depan. Dan semua lembaga tentunya memiliki visi. Di sini kita berharap visi SDIT Taufikur Rahman setelah beberapa tahun yang lalu tidak ada perubahan, baru ada perubahan 1 tahun yang lalu Pak, karena kita akan mengikuti sekolah adiwiyata. Jadi ada tambahan yang namanya membangun generasi rohani sejak dini dan peduli lingkungan. Itu harus ada tambahannya. Karena di dalam paparan kemarin kalau harus mengikuti sekolah adiwiyata, peduli lingkungan harus dikeluarkan, harus dilihatkan, diperlihatkan. Maka dari sini kita sama-sama diskusi ya, apa sih yang terbaik untuk sekolah kita. Juga kita sebagai manusia tentunya memiliki tujuan hidup ya. Kalau kita peran kita di muka bumi ini adalah menunaikan pengabdian kita ya, menghamba kepada Allah Ta'ala. Itu kalau pribadi. Kalau untuk sekolah tentunya lembaga yang lebih besar ya, membangun generasi rohani sejak dini. Semoga apa yang menjadi harapan sekolah akan dimudahkan, dilancarkan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita diskusi tentang visi untuk perubahan SD Taufikur Rahman, tentunya bersama CGP Angkatan ke-7. Kita sama-sama belajar, sama-sama berubah untuk maju. Semangat ya Bapak Ibu.
wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ibu kami yang saya hormati, Bu Kholisotin yang saya hormati, rekan-rekan partner diskusi yang saya banggakan hari ini, tiba giliran saya ke Taufikur Rahman yang kedua dengan agenda, sebenarnya agendanya harusnya 3 jam, jadi harus ada coaching dulu, nanya-nanya bulan ini sudah sampai mana gitu ya. Kalau dulu saya waktu kecil itu sering nyari burung ke hutan. Kalau ada sarang burung itu di apa sih namanya? Pokoknya kalau ada orang lain kita ini tumbuhin. Nah, nanti seminggu udah mekar belum gitu. Oh udah, ternyata masih belum keluar, masih merem gitu. 2 hari itu sampai dia jangan sampai terbang gitu, baru dipetik. Nah saya merasakan begitu tuh dengan teman CGP itu. Artinya kalau lihat panduannya itu sudah sampai mana nih Bu Kholisotin ini tentang kegiatan dia. Yang jelas belajarnya sama, jadi sudah sampai modul 1 selesai ya Bu, modul 1 selesai. Modul 1 itu ada 4 modul, 1.1, 1.2, 3, 4. Nah, coachingnya itu sebenarnya saya pengen tahu untuk laporan di LMS bahwa itu sampai mana. Saya bikin trik, ternyata semua akhirnya PP ngikutin saya, karena nggak mungkin 3 jam. Apalagi saya keluar susah dari sekolah. Jadi dan jawab aja secara lisan, karena pertanyaan juga gampang. Apakah kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap Kholisotin ini mendukung apa tidak? Nanti kan itu mah pertanyaan proses saya tanyalah gitu ya, dari datang kemudian bukti nggak didukung itu berarti di ruangan ini nggak ada temennya misalnya, para sekolahnya nggak ada, nah itu berarti ada dukungan. Jadi kayak gini ini silakan aja nanti saya lewat. Nah hari ini teman-teman itu sebagaimana tadi Ibu sampaikan bahwa saya juga swasta sama Bu, dari saya masuk dari saya visinya aja. Saya kemarin ngomong ke direktur yang baru, kenapa nggak ganti visi? Ini visi ini kalau dicari, jadi jangan sampai terlatih informasi. Jadi rupanya misi dari guru penggerak itu nanti ketika ditanya, kemarin kalau di Al-Azhar ramai banget, hadir kepala sekolah, hadir wakilnya, hadir semua guru hadir. Jadi apa nih? Karena kami sudah ada nih tim komite pembelajar, kami guru sekolah penggerak. Ini saya sampaikan, oh iya betul. Sekarang sudah tidak ada lagi sekolah penggerak, adanya guru penggerak. Kemarin teman-teman saya berangkat dari sekolah ke Anaja. Anaja itu sekolahnya persis di Masjid Agung Al-Barkah. Karena memang mendadak harus ikut rakor, rapat koordinasi TP, saya ini kan aja. Saya dengerin sambil ramai banget. Ternyata CGP pun angkatan ke-10 itu mungkin angkatan terakhir, dan itu CGP yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Sama dengan PSP. Program sekolah penggerak itu sekarang jadinya apa? IKM, tidak dibiayai pemerintah. Ibu pilih apa? Mandiri apa? Sama dengan saya mandiri berubah.
Lalu kalau saya mau melatih guru-gurunya gimana? Hanya nonton video aja kan gak paham-paham. Akhirnya harus punya, saya undang tim ahli sendiri, bayar sendiri. Kalau sekolah penggerak dibayarin pemerintah. Sekarang yang tidak lolos sekolah penggerak, bahkan tidak daftar kayak saya, IKM. Sama nih, CGP sekarang sampai angkatan ke-9 dibiayai. Yang sekarang lagi proses nih. Angkatan ke-10 kemarin tidak. Kenapa? Prediksinya banyak gitu. Karena 2024 itu tahun pemilu, uangnya mau sama semua. Jadi kesimpulannya kemarin. Bahkan sampai mulai nanti ini yang Bu Khalisoti juga lokakaryannya tidak offline setelah 3, 4, 5 itu di online kan supaya irit kan. Itu luar biasa ya. Jadi saya sih kemarin menyemangati kepada teman-teman, udah kita udah kasih kandung basah, lanjut karena modulnya ini luar biasa bagus. Modulnya itu bagus banget. Dan teman-teman terutama yang memang mau mendaftar calon guru penggerak, jangan salah persepsi. Bu Kholisotin juga tidak belajar detail tentang apa CP, bagaimana cara menjadikan TP, bagaimana menjadikan ATP, bagaimana sampai modula, begitu belajarnya enggak. Kalau belajar itu sama-sama di PMM. Nah kalau Bu Kholisotin itu memang dikader nih oleh modul itu, sebenarnya tujuannya untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi ke depan itu, ini Pak Nadiem ini ke depan itu akan mengambil guru-guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Udah mulai. Bu, di sini ini utara ya. Pengawas berapa? Tinggal 3, masih banyak 3. Saya tinggal 1 di selatan. Mimpin 58 sekolah, bayangkan oleh Bapak Ibu. Kenapa? Itu mau diamputasi semua pengawas-pengawas selama itu. Gak ada lagi. Nanti pengawas baru dari guru penggerak. Lalu kepala sekolah di selatan itu kemarin ada 3 sekolah negeri yang tidak boleh lagi ngangkat PLT karena akan diambil dari guru penggerak. Sekarang SK-nya udah turun. Loh kan kita swasta Pak, SK-nya cukup yayasan. Gak bisa. Saya jadi kepala sekolah, kalau hanya dapat SK dari yayasan, nggak bisa ini tanda tangan ijazah. Harus punya izin memimpin dari Kepala Dinas Kota Bekasi. Izin memimpin salah satu syaratnya, selama ini ada NUKS kalau kepala sekolah, nomor unik kepala sekolah. Kedua ada PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Nanti ke depan begitu CGP sudah lulus banyak, jangan-jangan swasta pun untuk izin memimpin syaratnya adalah sertifikat program guru penggerak, bisa CGP, bisa PP. Artinya ibu harus antisipasi. Semua yayasan Islam harus antisipasi. Teman-teman, ini bukan iri atau bukannya. Dari 7 CGP, saya punya 1 yang memang sekolah Katolik. Itu luar biasa itu. Contoh, semua CGP yang lulus itu dikasih insentif per bulan itu 500.000. Yes. Tapi sekolah Islam sampai Al-Azhar pun itu apa ya? Antipati terhadap program ini. Termasuk saya Darussalam. Hanya melihat diskusi teman-teman tentang visi dan prakarsa perubahan. Sampai nanti Bu Kholisotin sebagai CGP punya gambaran. Kira-kira saya mau punya visi apa membuat prakarsa perubahan. Prakarsa itu apa sih? Dia akan karsa itu cipta ya. Dia akan menciptakan perubahan-perubahan yang akan ada di kita Quran. Punya berapa CGP? Yang lulus 1, berarti sudah ada 2. Tinggal yang lainnya daftar. Memang iya susah. Saya sudah ada 5 kali itu enggak. Tapi kamu jangan putus asa.
Tiap kali pendaftaran dia, ayo teman-teman daftar lagi. Saya nggak kapok, daftar lagi dia. Kemarin angkatan 8 nggak lulus lagi dia. Ini angkatan 9 dia kemarin ke ruangan saya, Pak, kayak saya harus sungkem lagi nih Pak. Ini yang ke-4 kali saya nih mau tes ngajar dan wawancara. Udah, bismillah saja. Nggak tahu. Belum, nanti wawancara seminggu lagi. Jadi hari ini kalau menurut panduan teman-teman memang waktu yang disiapkan itu 70 menit. Saya pandu kegiatan ini, ya mudah-mudahan nggak sampai segitu, tergantung Bu Wali Sotin yang akan memimpin ya. Jadi kalimat rumpang yang ada itu tentang cita-cita untuk murid. Misalnya kita mendidik murid yang bagaimana, kita percaya bahwa murid itu gimana, murid adalah apa buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu punya angan-angan, cita-cita murid kita itu apa sih gitu ya. Nanti insya Allah Bu Wali Sotin sudah menyiapkan itu. Kemudian di bagian akhir nanti sampai pada inisiatif perubahan, kasih masukan kira-kira apa Bu untuk visi ini apa ya. Kemudian ditutup nanti dengan foto bersama tim ini. Kemudian notulennya sudah, notulen sih ada. Daftar hadir kita hari ini juga nanti harus dilampirkan kalau teman-teman hadir. Ya, itu aja. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang lolos tahap essay, bilang aja, alhamdulillah saya pernah diajak diskusi Bu dengan teman saya sebagai CGP angkatan berapa, membahas tentang si sekolah. Kan ditanya itu ketika wawancara, apa sih motivasi Anda ikut calon guru penggerak? Pasti ditanya itu. Bilang aja, oh saya tertarik banget Bu, karena saya dapat penghargaan diajak diskusi oleh CGP. Sebut aja namanya Ibu Wali Sotin. Saya tertarik ketika itu. Wah gitu aja, walaupun ini, tapi kan punya fakta gitu ya. Karena yang nggak boleh itu bohong. Dia tahu tuh kalau kita ternyata bohong. Si pewawancara yang lalu tentu psikolog yang pewawancara. Itu aja pengantarnya. Silahkan Ibu Wali Sotin untuk memulai diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan CSDT Taufikur Rahman. Padanya saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan paparan yang sangat bermanfaat dari Pak Haji Sutoyo selaku PP atau pengajar praktik. Baik teman-teman, mari kita mulai diskusi kita tentang visi dan prakarsa perubahan di SDT Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kurang semangat nih. Tepuk semangat. Semangat. Wah, kurang juga semangatnya. Di mana nih Pak Rahman semangatnya? Biar lagi gitu. Oh. Jadi kalau duduk ini saya Baik. Kita mulai dengan pantun boleh nih? Ya, jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Nah, ada suaranya. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Jangan lupa makan nasi kebuli. Asik. Ya, mana ini jawabannya? Asik. Ayo kita diskusi di sini. Mana? Ya, ini tidak nyambung nih, kayaknya masih perlu. Kan setiap kata ada cakepnya, nih harusnya ada jawabannya dong. Harusnya mau cakep. nanti ada yang dulu. Oh, belum. Ayo kita diskusi di sini. Tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang kita cintai. Sekarang kalau kita jalan-jalan ke Kota Medan, jangan lupa ajak-ajak kawan. Kita guru SDT Taufikur Rahman, insya Allah siap
melakukan prakarsa perubahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ibu yang sama-sama kita hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Taufik Rahman, Ibu Dr. Ada Suparmi, yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Sutoyo MPD selaku pengajar praktik, teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis yang insyaallah mubarakah ini untuk mendiskusikan satu hal yang sangat penting untuk sekolah kita, yaitu visi. Ya, biasanya visi senantiasa berdampingan dengan misi. Nah, ini di sini visi prakarsa perubahan itu tidak jauh dari misi sebenarnya ya. Jadi hanya berupa perubahan kata-kata gitu ya. Insyaallah nanti kita akan bersama-sama diskusikan. Salam dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin umat di dunia ini ya, dan juga satu-satu nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah, dan semoga kita semuanya termasuk umat dunia yang berhak mendapatkan syafaat umat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ini adalah tujuan diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, merumuskan visi mengenai murid dan sekolah yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Ya, tadi sudah disinggung oleh Bapak Sutoyo ya. Kira-kira ini profil pelajar Pancasila dengan visi kita yang selama ini nyambung gak sih? Gitu ya, nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua adalah menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual dan relevan. Dan ini akan kita lakukan, gitu ya. Jadi sebelum kita boleh kita nonton dulu ya, boleh, teman-teman? Kita nonton dulu. Suaranya lupa. Itu angin bukan di bawah, kayak di bawah. Speaker bawah. Di bawah. Mana sih orang geto? Itu ada satu.
baik. Tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah ya. Oke, pertanyaannya sekarang kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari video tadi? Silakan Bapak Is. Keren ini. Nggak ada suara ini sama di sini. Halo. Ya, kalau tadi ada sesuatu yang menghalangi berupa pohon besar, tapi ketika penghalang itu bisa disingkirkan dengan bersama-sama, maka sesuatu yang berat insya Allah jadi ringan. Oke, berikan alhamdulillah. Berarti sekarang Pak Rahmat, dulu Pak Rahmat bagaimana Pak Rahmat? Ya. Jadi kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situ? Karena saya ngajar bahasa Arab, saya bahasa Arab apa itu? Iya, Al-jamaah rahmah, al-firqah azabun. Ini cari dewa. Yang jelas saya diartiin ini nggak ngerti kita bercitra. Maksudnya belajar gitu dari suara. Nanya langsung nanti pribadi. Ya udah saya kasih hadiah, bercitra bisa jawab. Taunya sholat jamaah. Oke, bersama-sama ya. Artinya kebersamaan gitu Pak Rahmat ya. Ini Bu satu lagi, biar adil. Sono dong. Lagi Oke, ayo selanjutnya. Silakan Pak Saroni. Belina. Sebelum kita lanjutkan, Oh, belina. Mas Haroni. nah satu lagi ya. Ya, kalau saya sih sama dengan Pak Aris. Ya, artinya kebersamaan itu kalau ibarat sapu lidi kan satu tidak bisa membersihkan, tapi kalau bersama-sama dan diikat dalam satu ikatan dia mampu membersihkan halaman yang cukup luas. Iya. Baik, sekarang dari Bu Lina perempuan satu lagi nih. Ini sama, kira-kira Bu Lina punya pendapat yang berbeda enggak? Karena tadi itu di lain selain kata-kata kebersamaan, artinya satu hal kecil, satu hal besar, satu hal besar yang artinya kalau anak kecil tadi itu nggak bakal mampu lah ya, dia nggak bisa tadi gitu ya. Sehingga yang lainnya yang melihat mereka tergerak untuk mau ikut mendorong, ternyata berdua doang nggak kuat, oh bertiga, oh berempat, oh beramai-ramai, akhirnya halangan tadi bisa tersingkirkan. Oke, baik, silakan Mbak Is. Kalau dari video tadi, kalau kita mau berubah, berarti harus ada orang yang menggerakkan. Ya, tapi dalam hal ini yang menggerakkan itu anak tersebut. Jadinya Kecil tadi ya, jadi tidak perlu orang gede gitu ya, ya. nggak harus yang nggak harus orang dewasa. Tadi kan kita ambil pelajaran di situ dari anak kecil. Ya. Dia mau merubah keadaan yang lebih baik, jadi nggak macet segala macam. Jadi dia melakukan boleh dibilang apa tuh? Pelopor duluan ya, nyoba duluan ya. implementasi gitu. Jadi coba ini dulu. Dia mulai dari dirinya sendiri, baru orang lain begitu lihat, nah itu akhirnya ngikut gitu. Jadi kalau kita mau berubah harus ada memang orang yang menggerakkan gitu. Ya awalnya gitu. Harus Baik, ada. terima kasih tepuk tangan buat teman kita. Ada lagi yang mau memberikan pendapat lagi? Ayo, Wah, kayaknya lagi mikir nih, enggak nih? Dulu, enggak? Tidak, Bu Mita, boleh juga? Tidak. Oke, cukup ya, alhamdulillah. Intinya apa yang Ibu sampaikan semuanya benar. Yang pertama kita harus berkolaborasi. Nah, apapun namanya, ini juga sampai kita akan bicarakan tentang visi. Sebagus apapun visi itu, kalau kita tidak bersama-sama, misalnya hanya satu orang yang menjalankan, tidak akan bisa kita mencapai sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Dan kita juga yang tadi Pak Ahmad, ayo berjamaah memang Rasul juga menganjurkan kita untuk senantiasa berjamaah di dalam segala hal, sehingga maju bersama-sama, insya Allah di dalam surga juga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat ibu bapak semuanya. Terima kasih. Nah, agak semangat nih. Ya, sekarang visi itu apa sih? Ya, saya yakin
kalau tadi Bu Kepala Sekolah kita Ibu Dr. Supardi mengatakan visi itu impian, tujuan gitu ya, harapan. Nah, dan di sini untuk deskripsi visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jadi sama aja, impian itu kan juga sama, belum sesuatu yang kita impikan. Harapan juga sama, sesuatu yang belum terjadi yang kita pengen meraihnya di masa depan, gitu ya. Dan ini Einstein ini mengatakan tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan. Jadi intinya di situ kalau dibilang pengetahuan itu kan IQ ya, tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Bukan berarti pengetahuan nggak penting, karena ilmu pasti penting. Tapi al-ilmu bila amal nonsen, nggak ada gunanya ilmu tanpa amal. Kalau di dalam makalah hadis, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, seperti pohon yang tanpa ada buahnya. Ya, imajinasi penting daripada pengetahuan. Kenapa? Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Ya, di sini dan kita tahu ya, Einstein ini juga banyak sekali pendapatnya yang, dan dia juga penemu ya, gemar belajar, dan kita memang disuruh juga belajar sepanjang hayat ya. Baik, untuk gampangnya visi itu adalah impian, tujuan, harapan, boleh. Nah, ini tadi yang saya tawarkan sebelum kita menulis rumpang yang akan kita catat nanti, yang akan kita tuliskan nanti. Di sini ada profil pelajar Pancasila, ya, di sebelah kanan, ya, atau bisa dikatakan sebelah kiri kalau saya pakai sini. Yang sampingnya adalah visi SDIT Taufikur Rahman. Sengaja saya sampingkan ya. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Dan visi SDIT Taufikur Rahman adalah membangun generasi Robbani sejak dini. Dan tadi ditambahkan, karena kita tahu ini ada sekolah adiwiyata, ditambahkan dengan peduli kepada lingkungan. Padahal kalau kita kaji tentang Robbani itu sendiri, Robbani itu sangat luas sekali maknanya, ya. Karena kita sebagai hamba aja, ja'ilun fil ardi khalifah, kita pemimpin ini di bumi, gitu ya. Jadi sebenarnya Robbani itu mencakup semuanya. Ya, kemarin saya di yang lain itu ada pilar-pilar Robbani, kalau kita mau kaji itu sebenarnya sudah mencakup semuanya. Dan apakah profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Sesuai nggak sih? Nah, coba saya minta yang belum berpendapat, silakan buat. Menurut buat bagaimana nih? Nyambung nggak sih? Karena pada akhirnya tujuan dari pendidikan kita nanti ini ya, yang Pak Nadiem Karim ini kan itu berkiblatnya kalau kita ngomong itu kepada profil pelajar Pancasila. Ya biasa kalau di CP ATP itu kita singkat dengan P5. P5 itu ini. Ya, atau kita ada kemarin yang dimensi itu ada P3. Ya, kemarin kita diomongin P3, P5 apa itu ya? Kita tahunya P3 yang parpol atau yang lainnya. Jadi sekarang kita bicara di sini. Silakan Pak. Yang lain dulu. Ayo, boleh siapa? Monggo. Pak Rahmat. Saya yakin Pak Rahmat tahu nih. Serba tahu ya. Ayo Pak Rahmat. Multi talenta. Ayo Pak Rahmat, bagaimana? Kira-kira nyambung gak sih gitu? Atau wah kayaknya gak sesuai nih, orang kita generasi Robbani kok gitu, dengan profil pelajar Pancasila ini sesuai gak sih sebenarnya? Sesuai Bu. Sesuai. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus memiliki sifat Robbani. Jadi Pancasila itu kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus ada nilai-nilai religius, namanya generasi Robbani. Jadi itu barangkali. Silakan ditambahkan Bapak Ibu.
Iya, boleh ditambahkan sama Bapak Is. Tepuk tangan buat Pak Rahmat. Alhamdulillah. Gimana Pak Faiz? Menurut Pak Faiz? Menurut saya sangat berkesesuaian. Bahkan Robani itu lebih luas daripada yang disebutkan beriman, bertakwa, profil Pancasila tadi. Iya. Robani di sini ya sangat luas, baik hablum minallah maupun hablum minannas, termasuk hablum minal alam. Artinya ketika seseorang menjadi generasi Robani, ya betul-betul menerapkan nilai-nilai, terutama di sini profil pelajar Pancasila, ya Qur'ani dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu generasi Robani. Tambah lagi kan ada peduli kepada lingkungan. Itu sebenarnya spesifik. Itu spesifik. Mungkin untuk apa namanya generasi Robani sejak dini seandainya nggak ditambah pun sudah cukup. Cuman kan masih apa namanya ada keinginan. Tidak semuanya paham tentang Robani gitu ya, rububiyah. Sebenarnya lebih luas ya. Ya. Luas. Makasih. Oke, berikan buat Bapak Is. Terima kasih Bapak Is. Silakan Bu Dina kayaknya lagi pikir gitu banyak. Dia mau ngomong nih. Ayo silakan Dina. Pak Saroni juga boleh. Orang saya mau nganterin mic. Nganterin mic. Silakan Bu Dina. Iya, yang disampaikan Robes itu udah bagus, semuanya udah. Saya setuju. Ya memang tadi udah masuk semua di situ gitu ya. Sana, tinggal di breakdownnya aja, pelaksanaannya aja. Pelaksanaannya ini makanya. ya. Karena visinya, mau sebagus apapun visi kalau ininya nggak dijalin sama aja. Sama saja. Iya, Kita betul ini, banget. dari kita sebagai guru nih, apalagi kita guru. Kita itu teladan, contoh. Kalau kita ini cuma bisa ngomong, Karso Sungtulodo, ya, Iman dia bangun Karso, itu Sungtulodo kan, ya, Sungtulodo aja kita guru sebagai teladan. Nah di situ kalau kita tidak diri kita sendiri aja nggak bisa melaksanakan, apalagi cuma bisa ngomong, nggak praktek, nggak akan jadi bu tuh generasi. Oh kita ngomong apa-apa tanpa yang nggak berubah, itu nggak akan bisa. Mau cerita apa? Zom, gitu ya, Sari Parmat Zom. Nah, nggak akan. Karena kata guru-guru lain begitu bu. Kalau kita mau anak kita itu jadi seperti kita atau lebih baik lagi di masa depan, itu sertakan dalam doa kita. Apa yang kita laksanakan dulu, ngayun anak sholat, dia nggak sholat. Anak sholat sunnah, dia nggak sholat sunnah. Anak begini kita nggak buat apa, susah capek. Bikin generasi itu nggak sedikitnya kayak gitu lah. Apalagi kita nih guru, apalagi besok tahun-tahun akan datang lebih berat tantangannya. Jadi kalau misinya udah bagus gini nih, misinya udah bagus, tinggal misinya aja. Pelaksanaan di sekolah gimana tuh, dididik dong step-stepnya itu sesuai. Ya gitu ya itu menurut saya. Terima kasih Bu Dina. Ya, Bagus. visi sebagus apapun tanpa ibaratnya bergerak tanpa mau semuanya bergerak dengan baik bersama-sama. Satu orang doang yang berjalan juga tidak bisa. Harus berkolaborasi, harus bersama-sama. Ya, jadi kalau bersatu kita apa? Bersatu kita teguh. Berjalan ya. Oh beda, beda lagi. Salah kalau mau. Bersatu kita teguh, berjalan ya. Jadi kalau satu prinsip, kalau satu doang kita bisa membersihkan. Kalau sampingnya berada, maka bisa membersihkan dengan sempurna. Ya. Baik, dukung ini. Ya, kalau menurut saya sih itu sangat sesuai ya. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya itu sebenarnya penjabaran dari membangun generasi Robani sejak dini. Karena apa? Misalnya bergotong royong, Rasul mengajarkan bergotong royong ketika memasang apa itu yang di Ka'bah, nah itu kan bergotong royong. Kemudian mandiri, Rasul mendidik Fatimah Zahra untuk mandiri, Rasul gitu ya kan. Jadi ini penjabarannya aja. Dan saya setuju tadi yang
saya setuju dengan yang Bu Lina katakan. Kalau teori aja juga percuma. Betul. Apa juga kalau prakteknya jalan sendiri-sendiri, tidak saling mendukung, kerjasamanya kurang, ya kita akan kesulitan membentuk siswa kita untuk menjadi generasi yang berani gitu. Oke, baik. Saya nambahin sedikit. Boleh Pak. Tapi ini terkait dengan bukan masalah cocok atau tidaknya. Saya mengkritisi terkait dengan di balik kata visi itu. Yang sepanjang saya tahu dalam metode diksi itu pemilihan kata visi itu kan sesuatu yang sudah jadi. Membangun itu masih dalam fase misi. Jadi kalau diksinya visi itu sudah jadi apa? Contoh Bekasi, Kota Ihsan dan apa? Jadi memang sudah jadi. Kalau membangun berarti masih proses dan itu masuk ke misi. Berarti kalau generasi Robbani sejak generasi Robbani saja itu berarti udah jadi. Jadi visi itu jadi udah jadi. Membangun itu kata kerja. Jadi yang namanya visi tidak boleh kata kerja. Nah, berarti dia masuk ke misi. Itu buat. Berarti kalau udah lulus benar-benar udah jadi. Udah jadi, bukan dalam fase buat kata kerja lagi. Membangun kata kerja. Tapi sudah jadi. Oke, siap. Itu ada juga semuanya. Biar real apa? Mungkin dia sudah punya untuk ganti kata membangun. Generasi biar enggak itu apa gitu. Kalau gitu kan kalau membangunnya bisa dihilangkan dikit. Kalau ini kan memvisi sekolah Pak, jadi harus dirumuskan oleh pihak yang Sarannya generasi. Iya Pak. Saya mikir dulu kalau memang karena memang harus mengeluarkan ide. Karena ini kan Boleh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Karena kita sudah berdiskusi ya. Ada benernya memang. Jadi nggak tercapek-capek nih gitu kan? Iya, Membangun terus. Kapan gitu? Kapan keluarnya? Karena memang ya. Kalau ini bisa nggak bisa nih, ya biar nggak terlalu panjang. Yang umum itu kalau dia memang menjadikan generasi Robbani sejak dini, istilahnya terserah kalimatnya apa. Saya setuju itu. Karena kalau membangun itu kapan selesainya, kapan tercapainya kita bayangan ya. Tanda kurung tapi tidak menggunakan kata kerja. Kata kerjanya di ini supaya tidak ada kata kerja. Lalu terjadi Bekasi Kota Ihsan gitu kan. Itu kayak pasarannya kayak itu tuh beriman. Nah itu tuh terjadi itu. Iya, beriman terjadi. Nanti ada. Iya, benar. Jadi gini, ya syarat berikutnya kalau memang itu mau disepakati, visi itu harus betul-betul tadi yang karena belum sampai kalimat rumpang ya. Jadi memang harus berpihak kepada siswa atau murid. Silakan aja. Nah ini luar biasa nih, hidup nih. Jadi nggak main yes aja ya. Bener ini hari keberapa saya? CGP kelima ini. Ini hidup banget nih, bagus. Lanjut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, terima kasih masukannya. Selanjutnya kita akan di kalimat rupa. Ada yang mau membahas lagi? Itu tadi kalimatnya tadi mungkin bisa terwujudnya generasi Robbani sejak ini. Itu terwujudnya itu kan bukan kata kerja. Bisa. Terwujudnya berarti Bisa. wujud ya. Terwujudnya. Biasanya kan dia boleh segini. Kalau siswanya itu kalau mau ditanya ya generasi itu udah pasti. Generasi itu kan siswa. Generasi yang Nggak usah ngerti apa-apa, udah boleh segini ya. Ya, siap. Terampil, cerdas, Nah, gitu. tambahnya di belakang. Tambahkan ya. Tapi Bu Lina Robbani udah semua. Robbani itu kan soleh-soleha, udah masuk berarti semua. generasi yang Robbani. Kalau Milina imanah ada soleh dan cerdas. Tapi tetap ada begini dulu. Udah usah Robbani. Tapi tetap ada gini. Kalau Allah katakan di Al-Hujurat inna akramakum indallah atqakum, gitu kan? Itu juga awalnya dia nas ya, tapi bukan manusia ya. Maksudnya ada dia akramakum indallah atqakum. Kemudian kalau yang di hadis apa namanya?
namanya akmalul mukminina imanan ahsanul khuluqan. Orang mukmin yang sempurna itu adalah yang bagus akhlaknya. Berarti memang harus ada tambahannya gitu loh. Memang karena semua orang mukmin kan kalau visi dibaca semua orang, tidak hanya orang Islam yang paham tentang agama secara mendetil, dibaca juga dengan orang Islam yang katakanlah awam gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Nanti ini karena sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Haji, nanti saya akan sampaikan juga di forum Lokakarya nanti di hari Sabtu. Cukup ya? Oke, ini ada icebreaker. Kita akan menggambarkan visi dengan menjawab beberapa pertanyaan di samping. Nah, ini bawa tidak? Di pensil. Boleh juga disampaikan langsung, nggak harus ditulis. Yang mau menyampaikan langsung boleh, yang mau tulis boleh, bebas. Tengah jam lagi bener. Kurang malah. Dari jam 3. Belum? Baik. Nah, baik juga deh. Oke, baik. Yang mau jawab langsung boleh. Yang pertama adalah kita menginginkan murid-murid yang soleha dan cerdas. ya terserah, boleh, bebas. Bebas sesuai dengan apa yang ada di hati kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita katakanlah sesuai dengan visi kita ini nanti akan berbentuk seperti tadi. Ya, kalau tadi saya hanya mencoba membandingkan profil pelajar Pancasila yang selama ini digaungkan oleh Nadiem Karim walaupun khilaf ya, dalam artian memang ada yang mendukung, ada yang tidak, bahkan mengatakan kayak apa itu Pak Nadiem begini begitu, ada juga yang oh hebat itu Pak Nadiem. Nah itulah namanya di dunia ya. Nah kita karena di sini dalam sekup kecil ini kita harus sama-sama satu, kita satukan visi kita. Bagaimana? Ada yang mau menjawab langsung? Boleh? Saya nggak mau nulis, jawabannya Bu Holis. Boleh. Silakan. Dan tidak ada salah betul di sini. Artinya kita bebas di sini. Tidak ada kalau jawabannya begini berarti salah, kalau jawabannya begini betul. Tidak ada. Silakan. Pak Sarani mau menjawab langsung? Boleh? Tapi kalau lagi dan saya mau lengkap juga boleh. Bebas Pak, kita di sini bebas. Nggak ada. Ini Pak Haji juga tidak membatasi. Tadi sudah disampaikan. Beliau tidak membatasi. Hanya kalau misalnya katakanlah memberi masukan atau yang lainnya. Di sini bebas untuk kita. Ya. Dan nanti kita akan jalankan juga bersama-sama. Nah itu bentuknya kita sepakat, kemudian kita lakukan juga dengan bersama-sama. Monggo. Kita memimpikan murid-murid yang tersenyum tulus kepada saya. Iya, tersenyum ya. Iya. Oh, kenapa tuh tersenyum tuh? Terkadang kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang mampu menghalau segala kegalauan di hati saya. Baik. Oke, jadi kalau lagi galau lihat murid itu Iya, galaunya. gitu. Oke, Di siap. sekolah kita mengutamakan canda, tawa, senyum, dan berinteraksi sesama dengan Sehingga mereka. dirindukan ya. Iya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan saya dan saya juga membutuhkan mereka. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama menatap ke depan untuk membentuk sesuatu hal yang bisa saling membantu. Tulisnya susah. Karena saya mengembangkan narasi. Iya, boleh kamu tambahkan apa tadi? Beda kalau Pak Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu bersama-sama menjadi sebuah pionir, menjadi sebuah pembuka buat generasi-generasi yang akan datang. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita tercipta untuk menjadi seorang agen perubahan. Baik. Terima kasih Pak Sari. Oke, dari Sono boleh. Silakan. Minta kayaknya udah siap nih. Kayaknya yang belum kayaknya Bu Mita tuh. Ayo. Ya. Ayo. Bebas. Kalau ditulis nanti akan dikumpulkan juga. Ya, kita akan
kumpulkan, saya pinjam Bu Tuti mau ditempel di sana Bu Tuti untuk portofolio. Ini bisa Bapak Ibu, ayo ditulis. Kalau tidak menyampaikan langsung, boleh ditulis. Nah, dikasih waktu. Saya nggak nulis lagi ya karena udah langsung. Boleh. Tadi yang di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan apa Pak Saroni? Mana di sekolah kita tadi saya lupa. Karena saya bicara sih kan tadi saya bilang saya spontanitas. Berarti dia habis Kata ngomong dia. lupa. Kata dia nih ya, senyum, tawa. Canda. Ya, Candanya ya. anak-anak. Yang diutamakan apa? Di sekolah kita Ya, mengutamakan. di sekolah kita mengutamakan iya tadi senyum, tawa, canda gitu. Oh, di sekolah kita utamakan itu. Tawa Iya, mereka bahagia di ya, sekolah. sama. Baik. Kalau murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita harus tersenyum juga. Bahwa di sekolah kita sadar bahwa mereka kita bersama-sama untuk apa tadi ya? Perlu ditulis juga ya. Tulisannya deh saya lupa tadi soalnya. Soalnya kan saya narasi itu saya merangkai sebuah kata yang memang spontanitas. Puitis berarti yang Iya. dijaga di keluarga kita. Ya itu diajarin gitu. Saya pernah ngirim visi ke sebuah tabloid media digital. Dan dimuat di situ. Iya. Jadi di sini pokoknya kita bebas ya. Mungkin impian Pak Saroni dengan impian Pak Faiz pasti berbeda. Impian bayangannya itu kalau Pak Saroni katakanlah tadi butuh senyum, dia butuh kasih sayang, ya, dan lain-lainnya. Dan itu tidak salah tidak. Semua orang bebas memberikan apa yang akan kita impikan apa sih gitu buat anak-anak kita. Kita ingin seperti apa sih murid kita? Kita punya bayangan masing-masing sesuai dengan hati kita karena hati kita masing-masing. Disitulah yang ada namanya pembelajaran itu tidak boleh disamakan. Kemarin Bu Aisyah bilang kan, kalau kita menyamakan namanya ujian dikasihnya soal semua sama, itu namanya kita harus bertaubat begitu menyamaratakan semuanya. Padahal ada yang estetik, ada yang audio, ada yang visual, kita paksa itu semuanya seperti itu. Ibu ya, silakan Bu Sri. Ya, kita akan menggambarkan visi ya Bu ya. Ya. Kita memimpikan murid-murid yang sholat dengan tertib. Ya, baik, sholat dengan tertib. Ya, kita percaya bahwa murid adalah anak yang soleh dan soleha. Di sekolah kita mengutamakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, bagus. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama mendidik anak murid supaya bisa sholat dengan tertib. Bagus, ini kayaknya keluarnya tentang sholat. Kita dan warga di sekolah. Ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Apa ya? bahwa Sholat adalah tiang agama adalah amalan pertama yang akan dihisab. Masya Allah. Tuh, kalau Pak Saroni tentang senyum, ini kali ini beliau tentang sholat. Sholat. Melihat ternyata mungkin beliau pengennya sholatnya benar banget gitu ya. Karena kan amal yang dihisab pertama nanti saat kita meninggal dunia yang ditanya pertama adalah sholat. Oke, terima kasih Bu Titi, tepuk tangan dong. Silakan, lanjut, Buat dagang bu. Kayak tulis sudah salah dagang. boleh nggak Bapak, ini pokoknya bebas. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Akhlak mu'ab, akhlak tentang akhlak. Tentang akhlak. Ayo. Ya ini kayaknya bahasa ini tepat banget ya. Kita memimpikan murid-murid yang beradab. Berakhlakul karimah, beradab, ya. Berakhlakul karimah. Buat apa kita pintar kalau gak punya adab? Betul. Kita percaya bahwa murid adalah amanah Allah yang harus kita ajarin di sekolah. Kalau anak di rumah ya soleh, di sini juga anak soleh kita amanah kita di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan kejujuran. Kejujuran, ya, salah satu dari adab yang utama ya. Iya. Oke.
Lanjut. Murid di sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang ke sini untuk menuntut ilmu. Baik, masya Allah, untuk belajar ya. Yang baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa nih? Kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa segala amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di Masya Allah. Udah samain. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita nyetil, nanti ditanya. Saya masih ingat Tidak apa-apa, Pak. Kita harus belajar selalu happy, Pak, harus selalu senyum. Ya benar, senyum penting. Kalau kita bersuka, sampai ada loh Pak. Ya, senyumanmu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Senyum itu. Karena biasanya kalau saya itu di senyumnya saya suka hilang tuh masalah saya. Diajak bercanda suka hilang. Oke, baik. Silakan selanjutnya. Sama murid. Wais, monggo. Coba. Sambungin ya. Ya, sambung. Ini yang tulis boleh ditempel di sana. Betul portofolio. Daripada nggak mau nulis, nggak biasa nulis itu biasanya ketik tadi udah pakai tablet aja tadi ya. Bu Citra siap sudah nulis. Kita memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha. Solih dan solihah. Kita percaya bahwa murid adalah akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Ya, Masya Allah ya. Yang akan menarik kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sekolah kita mengutamakan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak yang baik adalah apa ya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan akhlak adalah yang paling utama. Ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik siswa-siswi berakhlakul karimah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa akhlak yang baik akan membawa siswa-siswi kita menjadi manusia-manusia yang sukses di dunia dan akhirat. Amin. Tepuk tangan, ya Allah. Bagus banget. Ini nggak jauh dari Robbani berarti. Pak Faiz sudah menulis nih. Silakan Pak Faiz. Nggak beda, tapi pasti penyampaiannya berbeda. Saya yakin karena tidak ada yang sama. Silakan. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah karena soleh-solehan itu mencakup akhlakul karimah. Kita percaya bahwa murid adalah keluarga kita di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dihargai dan disayang sebagaimana keluarga besar. Dihargai dan disayang. Ya. Murid di sekolah kita, warga di sekolah ini yakin untuk selalu memperlakukan mereka sebagaimana keluarganya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita adalah keluarga besar yang ingin masuk surga bersama-sama. Masya Allah, tabarakallah, kabul insyaallah. Baik, ya, alhamdulillah. Bu Mita mau berpendapat? Mau membaca berarti ditulis ya. Nanti akan ditempel. Baik, terima kasih teman-teman. Sekarang kita akan simpulkan nih dari semua yang teman-teman sampaikan tadi, ya, dari mulai Pak Syaroni, kemudian Pak Faiz, ya, Bu Rina. Bu Rina tadi menyampaikan belum ya? Belum. Bu Rina mau menyampaikan? Ayo Pak, Bu Rina. Jangan semuanya ya, ada yang sama. Ya gak apa-apa, berarti sehati. Oke, saya ulang. Yang sama kalau saya.
kita memimpikan murid-murid yang soleh dan solihah. Kita percaya bahwa murid adalah amanah kita semua. Tiga, di sekolah kita mengutamakan adab dan ilmu. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mereka untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan mereka itu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita bersama-sama dengan mereka semua dan kita mempunyai misi untuk menjadikan kita semua ini menjadi generasi robbani sejati. Buaya Tangan teman-teman. Baik, Bu Lulu silakan sekalian semuanya sedikit doang. Dulu tidak? Oke, Bu Mita, silakan Bu Mita. Yang cantik Julita. Seperti bidadari surga. Kalau ganteng serem Bu Mita. Silakan Bu Mita. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak karimah. Kita percaya bahwa murid itu adalah generasi penerus bangsa. Di sekolah kita mengutamakan 5S: salam, sapa, senyum, Salam. Sapa, salam, sapa, senyum, Sabar sopan. juga enggak? Kalau ada sabar berarti banyak S-nya. Ada 7. Sabar. Lebih. Iya, apa itu? salam, sapa, Senyum, santun, sopan, sabar, sayang. itu bercampur lah kalau saya sekarang. Ini generasi milenial nih. Betul saya ini generasinya beda-beda nih dari generasi ke generasi. Silakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita adalah keluarga, kita adalah satu keluarga. Ya, sama. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Kita warga di sekolah ini yakin untuk sama-sama merangkul mencapai visi misi yang ada. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa warga di sekolah ini paham bahwa kalau ingin mencapai visi misinya itu dilakukan secara bersama-sama. Kebersamaan adalah di atas segalanya ya. Alaikum berjamaah. Baik, terima kasih Bu Mita. Bu ini mau melengkapi? Sudah Bu, jawabannya sama. Oh, sama. Iya itu. Ini generasi milenial juga berarti. Sehati. Iya, karena umurnya berbeda, generasinya berbeda, pikirannya berbeda, latar belakangnya berbeda. Ya, tapi alhamdulillah kalau kita sekarang kita sepakati ya dari semuanya tadi, dari Pak Syaroni, kemudian Pak Faiz, semuanya nih, ada Bu Ais, Bu A, Bu Mita, Bu Tuti, Bu Lina, ini yang belum berpendapat Bu Lulu dan Bu Aini sama Bu Citra. Bu Citra sebenarnya juga udah nulis. Ini sebagai ini bukan milenial apa nih, di atas milenial sedikit lah gitu ya. Berarti pikirannya beda lagi juga, harusnya juga berikan pendapat. Ini saya minta ya, mohon ya ditulis lah. Ya, dan tadi diperoleh dari semua jawaban tadi ya, ini resumnya. Visi yang kita sepakati berarti tidak berubah tadi ya. Generasi robbani. Karena semua yang Bapak sampaikan tadi, kalau membangunnya pendapat Pak Syaroni tidak boleh bangun, diganti terwujudnya generasi robbani. Pakai sejak dini tidak? Pakai sejak dini tidak? Pakai ya, karena kita ada di SD. Ya. Jadi terwujud generasi robbani sejak dini. Sepakat? Generasi robbani selalu tersenyum begitu. Kayaknya masih ada yang mau disampaikan ya. Enggak, orang saya tuh lihat ibu aja. Maksudnya itu sejak dalam Pas Roni senyumin Bu Holiso. Benar selalu senyum. Oh, selalu senyum. kalau kok disenyumin udah Kalau mau menambah boleh. Ini resumnya. Jadi kita ada merasakan perubahan. Ya, apa langkah kita? Kita melakukan apa gitu ya? Jadi generasi robbani. ya, baik. Dan peduli lingkungan. Kataku Ya. sebenarnya nggak usah. Oh, apa tadi? Karena ini jauh tidak ada di Generasi robbani peduli lingkungan kan tambahin. Peduli lingkungan. Yang ya benar. Karena kita harus tahu ada kata-katanya. Mereka orang dinas robbani nggak
nggak paham kalau nggak kita terangkan. Robbani itu sabarnya dulu. Jadi ada perjanjian Jadi kalau untuk sekarang saya menggarisbawahi yang katakanlah pecahan ya, kalau saya bilang ya, bid'ah ini ya. Kalau Pak Saroni senyum, kemudian Bu Lina tadi hampir sama dengan Pak Faiz ya, secara umum, masih umum ya. Kalau Bu Tuti tadi menggarisbawahi sholat, kemudian Bu Aap menggarisbawahi akhlak, Bu ini juga Bu Aisyah juga akhlak. Akhlak itu juga masih akhlak itu masih umum. Karena akhlak itu banyak, akhlak tamu, akhlak semuanya, adab, akhlak itu banyak sekali ya. Nah ini kita untuk bisa menjadi satu visi yang akan kita gulirkan dalam artian biar lebih mudah kita mengukur. Nah kalau Pak Saroni kemarin kita bilang ya, kalau mau ya harus ada tolak ukurnya dong. Kita udah berhasil belum sih? Mencapai itu kita udah berhasil belum? Kalau tidak ada batasannya, kalau misalnya sholat, oh benar sholatnya sudah betul. Kemudian jamaah terus, kemudian sesuai dengan visi yang kita sampaikan tadi, berarti sudah berhasil. Ada tolak, ada ukurannya itu ada, gitu ya. Jadi kita tidak berubah ya, masih tetap generasi Robbani sejati. Dan ini tadi sudah mewakili apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Ya ternyata udah ya, semuanya tadi tentang kerobbaniahan semua yang disampaikan. Kita keluarga, kita bersama-sama masuk surga, itu juga robbani ya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya apa? Yang tadi ditambahkan? Tidak ditambahkan ya, hanya tadi Rupiata kita tambah peduli kepada lingkungan gitu ya, atau peduli lingkungan gitu. Peduli lingkungan. Ya, sekarang kita akan membuat bagja. Ada yang pernah tahu bagja? Makanan. Benar. Ada makanan. Bagja itu ada juga ya. Bagja makanan aja. Tapi kalau ini bagjanya bukan bagja makanan. Kita ini untuk mempercepat. Ini saya sudah membuat ini adalah rancangan tindakan perubahan atau prakarsa perubahan yang saya buat. Kita memodifikasi aja, kita ATM biar cepat. Gimana? Setuju? Atau kita mau buat dari awal? Di dalam bagja, nah ini saya tampilkan dulu. Bagja apa? Komunis, gitu ya. Nah, yang ada bagja makanan dari Jogja itu kan ada ya. Iya makanan dari ada kemarin teman-teman posting ini makanan oleh-oleh dari Jogja itu saja bagja. Ini bagja ya, prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa. Ini saya unggul dalam ilmu amal dan akhlak. Nah kita ganti ya, karena kita mau modifikasi. Bu Citra bisa bantu saya? Jadi jangan banyak-banyak, nggak apa-apa. Silakan Citra, ini diketik. Nah, ini dalam apa tadi? Dalam akhlak, sholat, apa aja tadi teman-teman? Kita mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa dalam apa? Halo. Dalam beradab. Ini klik di sini. Ya, silakan. Tadi udah ada kan akhlak. Itu udah masuk kan ya? Ya. Ilmu amal dan akhlak kan udah masuk. Oh, akhlak dan adab sama. Iya, untuk itu apa? Belum ditulis. Masih aja nggak usah dibuka. Oh, yang tadi dalam ilmu apa dan akhlak tadi. Oh, itu aja. Udah.
Udah alat. Kemudian sholatnya belum dia sholat. Ilmu Amalnya ya. Oke, baik. Berarti gak berubah ya. Oke, baik. Ternyata sama pemikiran saya ya. Oke, lanjut ini ya. Baik, sekarang prakarsa perubahannya kita akan coba. Bagja itu singkatan. Bagja itu singkatan. B-nya adalah buat pertanyaan. Kemudian A-nya adalah ambil pelajaran. Bagja pakai G, G-nya gali mimpi. Kemudian gali mimpi, bisa ada dua mimpinya. Kemudian yang C, baca, jabarkan rencana. Rencana kita jabarkan seperti apa. Kemudian atur eksekusi. Itu A yang terakhir, actionnya kita. Udah selesai. Oke, sekarang kita ada nggak yang kita, kalau ada yang kurang kita tambahkan, kalau udah sesuai kita sesuaikan. Oke, ini B yang pertama, buat pertanyaan utama. Fine. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi, aset, peluang. Mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Nah, ini pertanyaannya. Jadi buat pertanyaan ini kita setiap metode ini salah satu ya, boleh pakai antar, boleh pakai baca. Kalau ini kita pakainya baca untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi, gitu ya. Dan di situ sudah ada pertanyaan yang saya buat. Ya, yang kedua isinya jadi tentang itu. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggarap atau membangun tim perubahan. Jadi nanti kita ada timnya gitu ada. Kita buat tim. Siapa yang kontrol, siapa yang koordinatornya itu kita buat. Jadi sebenarnya kalau di SIP di SIP itu kita ada pembina pribadi Islam. BPI itu juga sebenarnya harus ada. Jadi nyambung dengan ini. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Ini sayanya diganti dengan kita, ya. Karena kan ini kita bersama, kesepakatan kita ya. Nanti diganti kita. Yang pertama yang akan dilakukan adalah mengajak kepala sekolah atau rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Ini harusnya tindakan ini kita gulirkan sendiri, kita tulis. Jadi ini saya pikir takutnya nanti kelamaan gitu ya. Jadi saya berikan untuk panduan aja. Kalau ada yang mau ditambah atau dikurangkan boleh. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak di kelas atau di mana saja, atau di kelas yang kita bilangkan. Bagaimana? Ibu? Di kelas, nggak usah. Berarti di kelasnya dibuat. Oke, baik ya. Berarti hanya membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran. Oh, yang dapat lagi, yang dapat meningkatkan siswa unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Udah gitu aja ya. Di sekolah. Baik, kita ganti di sekolah. Selanjutnya yang ketiga, melakukan refleksi diri, meminta umpan balik terkait situasi pembelajaran saat ini sehingga memiliki apa itu bacanya atau titik tolak untuk bergerak. Jadi kita itu ya, kata-kata jangan takut melakukan kesalahan. Yang penting itu refleksi. Supaya kita dalam diri saya, di dalam jujur saya di guru penggerak ini sering nangis ya, dalam artian itu nangis ya. Oh kok saya begitu dulu ya, ngajarnya begini. Padahal kita udah berusaha kayaknya udah bagaimana supaya mereka bisa berguna baik, mengikuti, bisa mencapai
kurikulum gitu ya. Di sini kita banyak refleksi juga ya. Dan ternyata memang refleksi diri itu perlu setiap hari kalau perlu. Tadi kita habis melakukan apa, refleksi untuk apa? Biar besok yang baik akan menjadi semakin baik, yang tidak baik jangan sampai kita melakukan hal itu. Ya, refleksi dulu. Baik, di sini ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, berarti di sini hanya yang di kelas diganti di sekolah ya. Saya kaget banget. Oke, sekarang ambil pelajaran. Oke, baik. Di sini Anda ambil pelajaran. Udah materi. Jadi kita lagi ya, cepat ya. Siapakah di sekolah yang memiliki pengalaman menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak? Padahal sebenarnya ini kalau masih terlalu umum sekali ya, ilmu, amal, dan akhlak itu masih skupnya terlalu luas sekali. Jadi saya sebenarnya di sini pengennya yang kecil aja. Nah di sini bisa sih kalau bisa diganti sholat misalnya. Siapakah di sekolah yang memiliki pengalaman pernah menjalankan pelajaran yang dapat meningkatkan siswa sholat dengan baik? Jadi lebih apa namanya? Lebih spesifik. Soalnya kita keinginannya banyak, ya. Jadi yang pertama kita membuat pertanyaan, kemudian kita mengambil pelajaran dari katakanlah yang sudah pernah melakukan. Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Kalau sholat berarti diganti, mereka membuat mereka merasa tertib di dalam sholatnya. Artinya begini, karena pembelajaran kita berpusat kepada siswa, jadi segala sesuatunya itu diukur oleh siswa, dengan siswa. Kira-kira siswa bagaimana? Ya, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman bagi mereka, aman dan nyaman bagi mereka. Mereka yang tadi kata Pak Saroni merindukan mereka untuk pergi ke sekolah. Bahkan katakanlah bisa dikatakan kalau nggak sekolah sehari dia sedih gitu ibaratnya, karena nggak ketemu gurunya yang selalu tersenyum, penuh kasih sayang gitu ya. Di sekolah dan di rumah dia seakan-akan nggak ada bedanya, sehingga belajar itu enjoy dia, tidak merasa terbebani. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa tertib di dalam sholatnya? Kita sholat ya, fokus ke sholat itu terlalu luas banget, tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi tinggal dimodifikasi, nanti kita modifikasi bersama. Keterampilan apa yang sudah kita miliki dan membantu kita mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa. Kalau sholat ya tadi berarti siswa tertib di dalam sholatnya. Atau kita sepakat ini aja udah, ilmu, amal, dan akhlak. Kamu sungguh banget ya. Bagaimana teman-teman? Gak apa-apa. Ini berarti perlu penjabaran lagi nih. Ya. Oke, yang tindakannya adalah wawancara yang pertama, atau melakukan survei pengalaman guru, kepala sekolah, murid, orang tua tentang kegiatan siswa unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Jadi kita harus membuat suatu kegiatan apa nih yang mencerminkan itu. Terus mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak berjalan. Jadi dari wawancara, korespondensi, studi literatur, secara mandiri dan kolaborasi. Ini banyak kolaborasi tidak boleh ditinggalkan ya, harus bersama-sama. Yang terakhir sama melakukan refleksi. Jadi selalu refleksi ini harus selalu ada, karena kita manusia ya. Kalau baik biar semakin baik, kalau kurang baik berarti jangan sampai kita lakukan itu ya. Begitu. Ini kalau perlu dibikin jurnal. Ada yang mau ditambahkan dari sini? Teman-teman? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Anak-anak belum masuk. Gali mimpi. Kita menggali mimpi.
bayangkan atau yang kita bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak telah berjalan dengan baik. Kita bayangkan di kelasnya seperti apa, di sekolah ini seperti apa. Kalau mereka itu unggul dalam ilmu, amal, akhlak, sudah berjalan dengan baik. Kita bayangkan. Nah, ini daftar tindakannya: melakukan kegiatan brainstorming bersama guru-guru, membayangkan situasi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan siswa unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak tercapai. Menurut Ibu bayangannya seperti apa? Kalau kita sudah tercapai nih mimpinya, siswa itu sholatnya bagus, akhlaknya bagus, senantiasa tersenyum seperti keluarga kita. Bagaimana tuh? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Coba Wak, boleh memberikan pendapat? Atau Bu Rina? Bagaimana? Kira-kira seperti apa bayangannya? Kalau misalnya sudah berjalan benar, siswanya tadi unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Salah satunya tadi misalnya sholatnya sudah tertib, kemudian akhlaknya sudah baik, dia di sini senantiasa tersenyum, merasa seperti keluarga. Seperti apa suasana di sekolah kira-kira? Kalau semua itu terjadi di sini, Ya. tentu di sekolah ini tidak akan ada lagi keributan. Tidak akan ada lagi keributan. Ya. Terus? Kalau siswa dikit-dikit berantem, Tidak ada lagi laporan-laporan ya. Ya, pastinya hidup rukun dengan guru, teman, dan yang lain. Oke, baik. Berarti kalau masih ada, pertanyaannya kalau masih ada, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, ya. Oke, yang kedua adalah melakukan survei untuk membuat deskripsi sikap guru dalam merespon kesalahan anak dalam situasi pembelajaran unggul dalam ilmu, amal, dan akhlak. Contoh hasil: guru lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakimi saya. Jadi di sini juga kita harus bareng-bareng sama semua, mulai kelas 1 sampai kelas 6, guru bidang studi, guru kelas, di dalam merespon kesalahan anak itu jangan sampai terjadi seperti menghakimi, seakan-akan dia tidak pernah benar, dia selalu berbuat salah. Nah, itu harus dihilangkan. Ya, kalau kita pengen ini menggali mimpi, dan dari sini ini harus digali, karena kita harus punya mimpi, ya. Kira-kira di sekolah kita udah begitu gak? Gimana? Udah begitu belum? Udah sama belum persepsinya di dalam menghadapi atau merespon kesalahan anak? Gimana? Kemarin saya lihat ada yang disuruh nulis, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Tulis 1 halaman, tanda tangan kepala sekolah, Wali kelas. kemudian wali kelas, tanda tangan orang tua. Iya. Menurut Bapak Ibu nih, ini saya sekali lagi ini untuk refleksi, tidak bermaksud menyalahkan atau yang lain, tidak. Kita refleksi bareng-bareng karena kita sama-sama belajar. Menurut Bu Tuti yang guru kelas 1, tindakan seperti ini kan dia berarti itu dia telat. Mungkin telatnya sudah lebih dari 1 kali, ya. Sehingga dia dikasih hukumannya itu merespon kesalahan mereka. Mereka menulis, saya berjanji tidak akan terlambat lagi, sampai sehalaman. Kemudian ditanda kepala sekolah, kemudian disetujui oleh wali kelas. Bagaimana Bu Tuti? Apakah itu termasuk dari mengarahkan, menuntun anak mengambil pelajaran, ya? Menuntun anak mengambil pelajaran dari kesalahan yang dia telah lakukan, yaitu terlambat, atau lebih kepada menghakimi, atau memantau, ya kemarin kita, ya, atau membuat merasa bersalah di hati anak tersebut? Ya. Kalau menurut saya sih, kalau memang kesalahan itu sudah berkali-kali perlu
bisa dijadikan pelajaran. Jadi dengan cuma menulis satu halaman perlu juga sih, jadi biar kapok. Dan berarti tujuannya tapi catatannya kalau dia sudah melakukan berkali-kali. Berkali-kalinya itu berapa kali? Lebih dari 3 kali deh. Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Ya. Oke, baik. Setuju. Ya. Oke, silakan Bu Mita. Kalau Bu Mita bagaimana? Bebas tidak. Artinya yang perlu digarisbawahi di saat kita memberikan hukuman itu, kita tahu betul tujuannya. Tujuan awalnya saat dia terlambat, tujuan awalnya adalah agar dia tidak terlambat lagi, gitu ya. Sehingga tadi dia disuruh menulis agar dia kapok tidak terlambat, gitu ya. Baik, silakan kita. Jadi tanggung jawab dari hukuman yang misalnya bagian Ya. kan kita juga ada contohnya nih siswa yang suka terlambat nih. Ya. Itu kalau misalnya mau menggunakan metode hukum seperti itu mungkin bisa untuk memberikan efek jerah. Terus ada koordinasi juga dengan kedua orang tua juga agar si anak tidak terlambat. Karena kan apalagi yang siswa di rumahnya dulu kan nggak mungkin naik sepeda loh. Iya. Alasan ya. Alasannya tidak bisa generalisir gitu ya. Ya pastinya juga ada koordinasi dengan orang tuanya nih, bagaimana caranya si anak ini agar tidak terlambat lagi. Kalau misalnya kita mau menerapkan hukuman kayak menulis, saya tidak terlambat 1 halaman, tapi kalau misalkan dari koordinasi orang tuanya kurang sama aja kalau menurut saya. Tidak menjadi solusi ya, karena masih anak kecil gitu ya, masih anak SD, dia belum bisa mandiri secara inilah ya, ibaratnya secara pribadi sendiri. Kalau saya bilang ke orang tuanya, aku terlambat terus ibu gara-gara ibu kelamaan nanti misalnya kayak gitu. Ya gimana coba juga anak-anak kan belum bisa kemana-mana sendiri, maksudnya gitu apalagi udah jauh. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan Bu Lina. Ini guru kelas 1 nih. Gimana menurut Bu Lina? Ini kita harus samakan karena ya karena kita akan menjalankan visi itu harus kita samakan. Iya, sama seperti Bu Mita ya. Ya. Karena kita ini ada keterkaitan antara kita dengan anak dengan orang tua di rumah. Kalau misalnya tadi anak disuruh nulis, atau hukuman lain lah, itu kan tidak akan mungkin langsung membuat mereka itu sadar sebenarnya. Akan diulang lagi. Banyaklah kasus gini kan. Ini dia langgar, itu namanya memang anak-anak. Satu hal kita sebagai seorang guru kita perlu sabar. Kita sabar, hidup ini diulang lagi, kita perlu sabar. Jangan kepada anak diri kita sendiri pun kita perlu sabar. Perubahan itu gak akan berubah dengan tiba-tiba. Tadi ada keteladanan dari guru di sini semua. Bagaimana kalau dia terlambat, gurunya sudah telat misalnya. Iya. Gurunya telat masuk kelas. Katakanlah gurunya telat masuk kelas saja tidak disuruh tulis. Saya berjanji tidak akan telat masuk kelas lagi. Gitu ya. Tapi kan kalau dibalik gitu ya. Kalau guru kan nggak mungkin. Iya. Tapi kalau hukum kisos mungkin. Seharusnya begitu kalau hukum kisos. Saya bilang kita jangan hanya bisa. Baik. Harus kembali lagi ya kan gitu pada diri kita sendiri. Tadi ada peraturan yang terkait antara sekolah juga disesuaikan. Tadi benar jarang juga dipertimbangkan. Kita juga evaluasi kembali. Apakah sekolah kita yang kepagian atau gimana misalnya? Saya makanya. Maksudnya terlalu lagi ya. Anak-anak kita kan kelas 1 Bu. Jam 7 kurang. Ada yang dewasa. Maaf ya Bu. Sekolah aja masuk. Orang kerja aja nih Bu ya. Orang kerja ya. Jam 8 Bu. Maaf. Nggak ada kantor masuk jam 7. Kecuali 3 shift. Mereka datang jam 1 shift. Anak pula. Anak ini bukan produk manusia. Buat jadi nanti kita mau ke depan jadi apa? Bukan benda kita suruh kayak gini nggak bisa. Mereka punya yang sendiri ya kan? Jadi harus ada buat menciptakan manusia dari berbagai sudut gitu ya. Nggak bisa kita langsung nggak bisa. Kita duduk di sini bareng. Kalau saya maunya ada setiap kejadian itu ditulis. Barang-barang kumpul ini bagaimana ada masalah ini, yang baik bagaimana, ditinggal dari mana-mana ya gitu. Maksudnya seperti itu. Ada sekolah itu ada orang tua itu digabungkan gitu. Bagaimana bisa? Ya mungkin kalau saya kali rumit kali ya kalau dibayangin gitu. Cuma kita coba tidak ada yang rumit
kalau mau menjalankan? Nah, makanya hal kecil aja lah misalnya ya kenakalan anak-anak gini gitu. Kalau saya inginnya mereka itu jadi orang yang sadar gitu. Walaupun mereka kecil, mereka tahu oh ini salah loh gitu. Ya memang harus tadi gitu. Maksudnya ya nggak tahu tuh nggak apa-apa itu ya juga nggak boleh kasih tahu yang seperti ini loh nak. Kalau mereka mau lagi itu wajar. Memang mereka anak-anak, kita ada dewasa Masih perlu dididik ya, masa pendidikan. kita ada dewasa salah, kita kan balik lagi. Allah aja kalau kita salah kita minta maaf kita jalanin. Apalagi anak-anak, kudu sabarnya banget bu. Kita punya anak di rumah, bangunin anak emang nggak sabar tiap hari tanya dia punya anak macam-macam. Nah seperti itu loh. Karena kesalahan anak-anak itu, ya kita banyak lah belajar gimana caranya. Oke, Jadi kata saya malah pada sih kalau saya nggak semudah kita harus begini-begini, nggak akan. Ya tadi saya bilang generasi itu yang dibangun ya tadi bareng-bareng sulit. Iya, betul. Makanya kalau usia sama kita mau bareng-bareng berubah gitu. Bareng-bareng. Jadi bukan apa katakanlah bukan lagi hukuman ya. Apa yang kita tindakan apa? Jadi bukan hukuman. Tindakan apa yang akan kita lakukan terhadap anak yang terlambat satu kali? Terlambat anak yang terlambat 2 kali. Terhadap anak yang terlambat 3 kali. Terus alasannya apa? Kesadaran itu ya benar. Karena Islam tuh nggak mengajarkan hukuman. Nggak ada yang hukum. Pembelajaran. Iya, itu pembelajaran. Iya itu aja ya. Ya baik. Silakan Pak Saloni. Nomor saya lagi. Saya mereka bawa. Kita tuntaskan Bapak. Jadi habis dari mimpi kemudian apa namanya jabatan rencana. Karena di sini kita jabatan rencana. Setelah itu akhir eksekusi selesai. Saya tanya. Silakan. Bapak katanya meminta. Boleh. Silakan Bapak. Saya tanya. Iya. Baik, karena waktunya juga terus berjalan. Iya. Ini pembahasan ini saya akan satu pertanyaan yang penting berkaitan juga dengan Bu Lina, termasuk kaitannya juga mengenai guru penggerak. Mungkin juga nanti ada masukan dari Pak Haji Sutoyo yang ingin saya tanyakan, adanya guru penggerak Ini mau bercanda. Dia bercanda. adanya guru penggerak apakah bisa merumuskan visi yang dibuat oleh sekolah, yang kita tahu bersama bahwa visi dan misi sekolah kita, mungkin juga semua sekolah swasta yang dinaungi oleh yayasan, biasanya yang membuat dari dulu itu yayasan. Nah, di situ bagaimana ketika kita sudah bersama-sama merumuskan, kemudian dari yayasan ya kita memberikan masukan. Ya, kalau tadi disampaikan Bu Lina sangat setuju sekali. Ada kesalahan siswa itu mungkin salah satunya terlambat karena di sekolah kita ini terlalu pagi. Kalau saya bilang untuk ukuran kelas 1 dan 2 yang tadinya kelas TK saja nggak sepagi ini, bahasanya biasa jam 8. Nah itu kemudian dipaksa untuk setiap hari pagi sekali. Nah ini sudah berjalan cukup lama. Dan memang kita tahu keinginan yayasan seperti apa. Cuma bahasanya ketika kita sama-sama merumuskan yang kemudian beda dengan pendapat yayasan, kemudian tidak bisa ya artinya kata-kata itu baku, menurut saya sama maaf bahasanya barangkali seperti itu. Kemudian bagaimana sikap dari guru penggerak atau mungkin yang di atasnya menaungi guru penggerak seperti apa? Karena masing-masing yayasan punya barangkali termasuk visi, punya pandangan yang berbeda mengenai entah itu masuknya, entah itu visinya ke depan dan lain sebagainya. Makanya seperti apa kekuatan atau istilahnya konsep penggerak ini, bagaimana jika berbeda dengan yayasan? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Faiz. Tepuk tangan buat semuanya.
budaya positif yang kemarin kita diskusikan ya, itu juga sama kita terputus karena sholat ya waktu itu. Jadi kembali mungkin saya ingatkan sedikit tentang segitiga restitusi. Dan di sini kita sekali lagi kita refleksi ya, bukan berarti saya yang paling bisa atau yang lainnya, tidak. Kita berbagi bersama-sama, kita akan memberikan tindakan yang sama sehingga tidak ada kalau Pak ini begini, kalau Pak itu begitu, tidak. Memang kita harus sepakati semuanya itu. Katakan misalnya tadi dari kasus siswa terlambat aja, itu banyak banget segi yang harus kita pikirkan. Apakah dari sekolah kita yang tadi terlalu pagi, ataukah dari orang tuanya, ataukah memang dari dalam diri siswanya, ataukah dari jarak rumahnya, itu banyak sekali. Dan ini tidak bisa kita generalisir. Sama juga kita belajar sama anak-anak, tidak bisa semuanya harus visual semua. Kita berikan secara visual, ceramah semua, atau kita berikan praktek semua, tidak bisa. Karena masing-masing punya passion, masing-masing punya kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ini mohon maaf, sedikit saya mengulang untuk segitiga restitusi ya, mohon izin sebentar Pak Haji. Jadi tadi yang kita sampaikan di segitiga restitusi, sebenarnya kalau kita pikirkan, mereka menulis itu manfaatnya apa? Itu yang harus kita pikirkan. Ada nggak hubungannya dengan terlambat dia sekolah? Berhubungan tidak? Menurut saya tidak ada hubungannya. Segala tindakan yang kita berikan itu harus ada hubungannya. Yang pertama tentunya kita harus tahu dulu kenapa dia terlambat. 1 kali, 2 kali, 3 kali manusia melakukan kesalahan yang tadi Bu sampaikan betul. Tapi harus menjadi pembelajaran. Bagaimana dia tidak bisa mengambil pembelajaran? Kitanya yang harus bisa menuntun mereka. Itu yang namanya pendidikan. Pendidikan adalah menuntun manusia agar bisa menjadi manusia seutuhnya, selamat dunia sampai akhirat dia. Jadi kita kalau tadi saya bilang hukum kisos. Kalau misalnya anak tadi Bapak suruh nulis begitu, kemudian Bapak saat telat masuk ke dalam kelas Bapak suruh nulis begitu juga, atau Ibu Bapak ya suruh, saya berjanji tidak akan terlambat mengajar atau terlambat masuk kelas, terlambat masuk kelas gitu. Terus minta tanda tangan kepala sekolah, minta tanda tangan yayasan, gitu kan? Karena lebih tinggi. Kalau anak-anak kan minta tanda tangan wali kelas, kemudian minta tanda tangan kepala sekolah. Berarti kita minta tanda tangan kepala sekolah, bukan tanda tangan ke yayasan. Saya berjanji, kita ngomong, saya berjanji tidak akan terlambat masuk kelas lagi. Bagaimana? Kita misalnya disuruh nulis begitu. Ya, itu yang harus kita apa yang kita lakukan ke anak-anak. Sebenarnya nanti di hukum Allah di alam sana itu ada namanya hukum kisos. Dia akan bisa bertanya. Mungkin anak itu juga akan bisa menolak kalau dia berani. Ya, jadi yang pertama tadi dicari. Kenapa dia terlambat? Itu harus dicatat. Kemudian yang kedua, mencari solusi itu harus melibatkan anak tersebut. Menurut kamu, kira-kira bagaimana supaya kamu gak telat? Caranya bagaimana? Itu digali dari dia sendiri. Karena yang tahu hakikatnya dia telat, kenapa telat itu dia sendiri. Jadi diri dia, solusi itu datang dari diri mereka. Kita gali. Kalau mereka tidak bisa berikan, kita coba pancing dengan kata-kata pelaksanaan kita misalnya. Apakah kamu bangun kesiangan tadi? Kenapa bangun kesiangan? Memang harus sabar, tidak bisa langsung beres gitu. Oh, Bu Dina tadi ya, benar. Jadi memang harus bersabar. Kenapa? Karena kita memang menuntun, membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada akhirnya kita pengen dia tidak terlambat itu karena kesadaran dari dalam diri dia sendiri. Oh, saya tidak mau terlambat ke sekolah. Karena itu adalah menghargai diri saya sendiri. Untuk menghargai diri saya sendiri, saya pengen belajar, saya pengen memanfaatkan waktu dengan baik. Begitu. Jadi tumbuh dalam diri dia sendiri. Itu ujungnya segitiga restitusi itu. Tumbuh kesadaran dalam diri. Emang bisa anak kecil? Bisa. Insya Allah bisa. Dan ini saya pernah menerapkan di kelas 4. Waktu itu ada anak-anak, ini sedikit bercerita Pak Haji, boleh Pak Haji ya. Mereka ada anak-anak yang protes datang ke kelas. Dia bilang,
gambaran saya. Dan anak ini, ini lagi banyak banget orangnya. Dan kita tidak bisa langsung, kita juga punya kita memperlakukan anak itu seakan-akan kita bayangkan juga diri kita diperlakukan seperti itu. Jika diperlakukan seperti itu seperti apa? Gitu. Sehingga anak ini saya panggil pelan-pelan. Kamu benar. Itu yang diomongin dia tadi benar nggak? Karena saya ngomongnya pelan-pelan, saya tidak langsung menuduh dia, tidak benar nggak? Nada itu juga mempengaruhi kita menjadi pembuka, membuat merasa bersalah atau yang lainnya. Ya setelah saya tanya pelan-pelan, tanpa menuduh dia, ngaku dia, benar. Saya kemarin mencuri gambarnya. Nah gimana ceritanya kok kamu bisa milih? Kenapa? Artinya apa alasan dia mencuri gambar itu? Yang pada akhirnya saya minta juga, terus solusinya sekarang gimana ini? Sementara gambarannya sudah habis. Terus bagaimana? Akhirnya dia ternyata ini anak kelas 4 tadi bisa mencari solusi sendiri. Berarti dia langsung tahu, aku harus mengembalikan gambar itu. Tapi sekarang gambarannya udah habis, saya pakai main. Dan terus solusinya bagaimana? Nah itu digali terus. Ya pada akhirnya oke Bu, akhirnya dia minjem gambar temannya dulu. Nah dia setuju nggak? Akhirnya benar ya, nggak Bu, ini kita gambar bersama Bu. Jadi kalau saya menang gambarnya dikumpulin jadi satu, kalau kalah ya berarti bareng-bareng. Itu dia mencari solusi sendiri, sehingga dia di situ dia juga tidak merasa bahwa dia itu katakanlah kok aku menjadi dia putus asa, membuat rasa bersalah bahwa kok ini jadi gini gitu kan. Aku jelek banget sih mencuri gitu, kenapa kemarin aku mencuri gitu. Dan tadi yang disampaikan Bunda juga benar, Allah itu Maha Pengampun gitu. Jadi pasti ada lah sisi baiknya, semuanya itu ada. Dan kita tugasnya adalah menuntut. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita lanjut kita semuanya. Dan terakhir ini biar kita gak penasaran ya, di bagian A sedikit doang saya sampaikan. Nanti terakhir adalah dari Pak Haji. Di sini sebenarnya masih ada 2 jabatan rencana. Nanti ini penjabaran dari apa yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir atur eksekusi. Di sini adalah bagaimana kita melakukan rencana tersebut. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng bikin apa tindakan kita terhadap anak yang terlambat, apa tindakan kita terhadap anak-anak yang bagaimanapun. Kalau bisa Pak Faiz mohon dan dari kesiswaan bisa memfasilitasi kita biar sama semuanya gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih atas waktunya, dan kita berikan waktu kepada Pak Haji untuk memberikan kesimpulan dan juga tambahan gitu ya, masukan Pak. Terima kasih. Baik, alhamdulillah ini saya video bagian-bagian yang seru. Untuk mereka itu hidup banget, katanya hidup banget gitu ya. Memang ini luar biasa. Memang tergantung dari siapa pembawa. Bu Sati sangat menguasai materi ya, sehingga alhamdulillah bisa gitu. Teman-teman, saya sebenarnya bukan pada kapasitas menjawab atau bagaimana, tapi karena mungkin seksi kesiswaan, saya baru ada kasus tadi malam, tiba-tiba anak diskorsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Waliswati yang telah memaparkan visi dan bangsa perubahan, dan juga terima kasih kepada Bapak Haji Sutoyo MPD yang telah pula menyampaikan beberapa hal tentang visi dan bangsa perubahan. Jadwal pertemuan kita pada pagi hari ini alhamdulillah sudah berakhir. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangannya saya mohon maaf. Hadirin Allah iyyakum ajmain. Wa assalamualaikum warahmatullahi